Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dwi Satria dengan NPM B1A 022237. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemidanaan dengan mata kuliah Penologi dan Panintensiar kelas B semester 6. Seperti yang kita ketahui, hukum pidana mengatur tentang tindak pidana atau apa saja yang tidak boleh dan pelanggaran hukumannya dan siapa saja yang berhak dipidana. Dan juga hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang dimana negara melindungi warga negara atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan atau melanggar ketertiban umum. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pemidanaan. Yang pertama yaitu ada pemidanaan restitutif. Pemidanaan restitutif merupakan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang berfokuskan kepada ganti rugi atau kompensasi terhadap korban atas kerugian yang dialaminya atau dideritanya akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama dari restitutif sendiri bukan sekedar pembalasan terhadap pelaku, melainkan adanya ganti rugi yang dialami korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Fokus pada ganti rugi, tujuan utama itu memberikan ganti rugi terhadap korban. Jadi tidak semata-mata pemidanaan tersebut sekedar pembalasan terhadap pelaku akibat pidana atau tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pidana restitutif merupakan pendekatan yang memberikan ganti rugi kepada korban dengan memulihkan keadaan seperti semula sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi kepada penulis dan keadilan, berorientasi pada pemulihan dan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu ada pemidanaan retributif. Pemidanaan retributif merupakan teori pemidanaan yang berfokuskan kepada pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, hukuman dipandang sebagai cara untuk mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat. Sistem pemidanaan ini yang berlaku di Indonesia saat ini masih didasarkan pada paradigma ini karena bersifat represif dan koreksif, yang dimana pemidanaan penjara menjadi jenis hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Tujuan pembalasannya sendiri untuk semata-mata untuk membalas kesalahan apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Karena pembalasan ini dianggap sebagai tujuan utama yang tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada pemidanaan restoratif. Pemidanaan restoratif sendiri merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dengan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan bukan pembalasan. Pada perkembangannya, beberapa mengenai efektivitas pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat, karena hukuman pidana itu diciptakan untuk membuat masyarakat menjadi sadar, taat, dan patuh sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang kedua kalinya. Selain itu, hukum pidana dapat memulihkan kerugian yang diambil
atau yang timbul akibat perbuatan dari apa yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, pidana penjara bukan hukuman yang tepat. Hukuman tepat adalah hukuman yang keberlakuannya tidak menimbulkan pertentangan dan bukan menjadikan masyarakat takut hukum. Jadi, ketertiban di masyarakat bukan karena hukumannya, tetapi karena adanya norma-norma dan nilai yang ingin dilindungi oleh hukum itu sendiri. Jadi, kesimpulan dari restoratif sendiri merupakan proses dialog dan mediasi. Yang kita kenal itu yaitu restoratif justice, yang merupakan mengubah fokus dari pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi, melibatkan pelaku, korban, dan keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak yang terkait. Tujuannya sendiri yaitu untuk mencari kesepakatan dan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi semua pihak. Tujuannya sendiri yaitu berfokuskan pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, tidak terfokuskan kepada pelaku tindak pidana, tetapi melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan memulihkan kembali pada keadaan semula. Jadi syarat penerapan yang harus dipenuhi adanya kesepakatan perdamaian dan tidak pengulangan tindak pidana. Restoratif justice sendiri yaitu penyelesaian sengketa atau penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.